Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali di pagi ini ya. Insyaallah sebagian besar umat Islam di Indonesia masih berpuasa pada hari ini dan keesokan hari ya. Karena memang informasi terakhir bahwa sampai sore ini ya, kemungkinan terbesarnya adalah hilal walaupun ada masih di bawah ufuk gitu ya. Maka kemungkinan besar seperti mana biasa pemerintah akan melakukan ikmal. Ikmal itu adalah menyempurnakan bilangan bulan Ramadan 30 hari. Seperti mana perintah Rasul, fa'inhum ya'alaikum fa'akbiru iddata Ramadan 30 yawman atau kama qala. Kalau kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakan hitungan hari menjadi 30 hari ya. Kalau dalam hitungan kemenak hari ini kita masih 29 Ramadan ya. Maka kalau hilal tidak terlihat, menyempurnakan berpuasa sampai hari Jumat dan berhari raya pada hari Sabtu ya. Nah, walaupun pemerintah juga seperti mana biasa tidak memaksa seluruh umat Islam untuk ikut juga berpuasa pada hari Jumat, karena boleh jadi sesuai dengan beberapa keputusan ormas tertentu di masyarakat yang sudah menghisap bahwa hari ini hilal sudah terlihat dalam hitungan hisapnya ya, dalam hitungan astronominya, maka besok ada sebagian juga sudah mulai berhari raya. Bapak Ibu sekalian, perbedaan soal hilal dan hisap ini bukan milik ormas ya, dia adalah metode perhitungan atau metode kita memulai puasa dan mulai berhari raya, dan itu sudah pernah ada ya sejak 14 abad yang lalu ya. Jadi tidak perlu kemudian hari ini kita bertengkar ya terkait dengan kapankah kita berhari raya. Jadi silakan saja memilih pandangan yang diyakini benar Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semuanya mendapatkan pahala. Karena alhamdulillah Bapak Ibu, ala kulli hal di Indonesia tidak ada kewajiban mengikuti keputusan pemerintah ya. Meski Bapak Ibu sekalian kalau ditanya Ustaz mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal, maka sejak dulu Bapak Ibu ulama itu punya sikap al-hakim yahsimul khilaf. Itu kaidah fikih yang disepakati semua mazhab, bahwa dalam kondisi perbedaan di tengah masyarakat pada urusan-urusan publik ya, maka pemerintahlah yang memutuskan perbedaannya. Itu kalau kita ingin melihat langkah yang paling afdal. Walaupun pemerintah tidak mewajibkan ya untuk masyarakat mengikutinya. Nah, berbeda kalau negara tetangga Bapak Ibu sekalian. Saya pernah 8 tahun di Kuala Lumpur di Malaysia studi master syariah, bahwa kalau ada masyarakat yang mengumumkan waktu berhari raya dan awal Ramadan berbeda dengan pemerintah, bisa dipidana dan dijebloskan ke penjara. Itu kalau negara tetangga kita ya. Karena itu positioning yang diambil oleh pemerintah, dan itu dibolehkan Bapak ya, diperbolehkan dalam fikih, diperbolehkan terutama urusan-urusan yang menyangkut urusan publik ya. Nah termasuk misalnya penegakan hudud, qisas, tidak boleh individu. Mungkin kita masih ingat Bapak Ibu sekalian ketika beberapa belas tahun yang lalu ya, Allah yarham Ustaz Jafar Umar Thalib, dia orang soleh gitu ya. Tetapi mungkin punya pemahaman fikih yang berbeda ya dengan pandangan para ulama, bahwa untuk urusan hudud, penegakan hukum hudud, potong tangan, rajam, cambuk, itu bukan domainnya masyarakat.
Itu bukan domain individu, bukan domainnya ulama, itu domainnya pemerintah. Gitu, ya. Maka kan beliau menjalankan rajam, gitu, ya, karena alasannya anggotanya itu ada yang berzina, sudah menikah dan ingin dibersihkan dosanya. Maka beliau meminta kepada Allah yang Ustaz Ja'far Thalib ini untuk merajamnya sampai mati, dilempari batu, ditanam dulu badannya sampai sebatas leher, dilempari dengan batu sampai dia wafat. Ya, kemudian setelah itu Ustaz Ja'far dipidana oleh pemerintah karena memang begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada ketentuan-ketentuan dalam agama yang tidak boleh ditegakkan oleh individu-individu walaupun dia tokoh besar di sebuah masyarakat, karena itu merupakan domainnya pemerintah, ya, domainnya penguasa, gitu. Jadi kita perlu tahu ada beberapa ketentuan-ketentuan agama yang tidak boleh dijalankan oleh individu, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau berhari raya besok tidak ada masalah, alhamdulillah, karena hal itu tidak dipidana, gitu. Jadi jangan timbangan di penjara, gitu. Itu karena pemerintah mengambil positioning tidak mewajibkan itu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ya itu kita syukuri. Yang kedua, berkaitan dengan kajian fikih empat mazhab, kemarin kita sudah menjelaskan pengantar, ya, hakikat perbedaan mazhab di kalangan para ulama. Ternyata itu sunnatullah, ya, bahkan perbedaan sudah terjadi sejak Rasul masih hidup. Bahkan perbedaan juga terjadi antar sahabat. Dan Bapak Ibu sekalian, antara Nabi dan Ibunda Aisyah pun kadang-kala berbeda, Bapak Ibu sekalian. Antara Ibunda Aisyah dengan baginda mulia Rasulullah SAW itu ada perbedaan pada hal-hal yang sifatnya individu, Bapak Ibu. Dalam suatu hadis yang sahih, suatu ketika Nabi dan Ibunda Aisyah sedang bermusafir, sedang bermusafir bersama-sama, dan waktu itu sedang bulan Ramadan. Nabi memilih tidak berpuasa, seperti mana firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang sakit, yang sedang safar, yang jarak safarnya boleh jamak qashar, maka dia boleh tidak berpuasa dengan syarat nanti mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Nabi memilih tidak puasa dan Nabi memilih jamak qashar, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau tetap berpuasa dan beliau tidak jamak qashar. Salatnya tamam, Bapak Ibu sekalian. Salatnya tamam, tidak dijamak, tidak diqashar. Kemudian kata Ibunda Aisyah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qasarta wa atmamtu, aftarta wa sumtu." Engkau tidak berpuasa, aku memilih berpuasa. Engkau jamak qashar, aku memilih tamam. Bapak Ibu, apa jawaban Rasulullah? Hadis yang sahih, kata Rasulullah, "Ahsanti, pilihanmu telah benar." Subhanallah. Jadi perbedaan bahkan terjadi antara Rasul dengan Ibunda Aisyah. Dalam arti ada ibadah-ibadah yang tidak diwajibkan, harus kita ambil. Jadi ini sekaligus menjawab, Ustaz, kalau safar itu harus jamak qashar kah atau boleh tamam? Boleh tamam, Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam mazhab Syafi'i, jamak qashar itu bukan kewajiban. Bahkan ini merupakan pandangan mayoritas para ulama. Yang menjamak, yang mengqashar silakan. Ya, tapi Abu Hanifah itu mewajibkan, Bapak Ibu. Jadi berdosa kalau ada orang safar, berdosa kalau dia berpuasa. Kalau dia berpuasa, dan berdosa pula kalau dia tidak jamak qashar. Dalam mazhab Hanafi, wajib musafir itu tidak berpuasa dan jamak qashar. Subhanallah. Ya, tapi Imam Syafi'i dan pandangan mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Yang mengambil silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Apa dalilnya? Dari Ibunda Aisyah tadi. Kalau pahalanya lebih besar, maka tentu Ibunda Aisyah sholatnya jamak qashar dan dia memilih untuk tidak berpuasa. Tapi ternyata beliau berpuasa dan tidak jamak qashar. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan perspektif di kalangan para ulama, gitu ya. Selanjutnya, ya Bapak Ibu, next, ya, terus nanti sampai pada ada bagan, ya, sampai lengkap bagannya, sampai ke bawah sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang produk hukum, ada
Islam Bapak Ibu sekalian? Jumlah hukum dalam Islam tidak lebih dan tidak kurang, sepakat para ulama itu hanya ada 5. Yang pertama wajib. Apa itu wajib? Ya, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib. Sholat fardu 5 waktu, berpuasa, ya, membayar zakat, berangkat haji bagi yang mampu, ini wajib. Yang kedua sunnah. Apa itu sunnah? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqab ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunat rawatib, saum sunnah, ya, sholat tahajud, tahiyatul masjid, dan amalan-amalan sunnah lainnya itu masuk kategori dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga ada yang namanya mubah. Apa itu mubah Bapak Ibu sekalian? Dikerjakan tidak dikerjakan tidak ada konsekuensi hukum. Ya. Nah, contoh pandangan mayoritas para ulama, mohon maaf, tentang hukum wanita memakai cadar. Ya. Walaupun Imam Syafi'i punya pandangan wajib, terutama wanita yang paras wajahnya bisa menimbulkan fitnah karena mungkin kecantikannya terlalu berlebihan kira-kira gitu ya. Maka kalau wajahnya menimbulkan fitnah itu wajib memakai cadar atau purda. Tapi pandangan mayoritas para ulama seperti ungkapan Grand Syekh Al-Azhar, guru besarnya Al-Azhar, mengatakan bahwa cadar itu tidak wajib dan tidak pula sunnah. Tidak wajib dan tidak pula sunnah. Jadi cadar itu hukumnya mubah Bapak Ibu. Ya, jadi apa dalilnya? Dalilnya adalah sepakat para ulama wanita yang berangkat ibadah haji yang sedang ihram tidak boleh memakai tutup wajah. Kalau dia memakai tutup wajah, maka dia melakukan pelanggaran ihram. Dendanya puasa atau menyembelih satu ekor kambing. Kalau memang dia wajib, bagaimana mungkin ulama memfatwakan wanita melakukan dosa ketika ihram? Itu sekalian. Makanya istri kita walaupun di Indonesia mungkin pakai cadar, ketika ibadah haji, ibadah umroh sedang ihram, wajib membukanya. Karena kalau tetap dipakai itu pelanggaran dalam ihram. Wajib berpuasa di kifaratnya atau menyembelih seekor kambing. Sekarang harganya 500 real. Ya, lumayan, hampir 2 juta, gitu ya. Atau 2,5 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya. Jadi kata ulama, pandangan mayoritas para ulama, cadar itu tidak wajib dan tidak pula sunnah, tapi dia mubah. Yang pakai silakan. Nah, mohon maaf, apunten Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai wanita yang pakai cadar merasa dia lebih sunnah dari wanita yang tidak pakai cadar. Ya, oh ini saya yang lebih sunnah, yang ini tidak sunnah. Nah, ini bahaya ini misalnya. Karena cadar dalam pandangan mayoritas para ulama tidak wajib dan tidak pula sunnah, tapi mubah. Boleh dipakai silakan. Nah, dia menjadi wajib untuk kondisi yang khusus. Ya, ada wanita-wanita yang wajahnya fatan. Fatan itu menimbulkan fitnah. Nah, itu boleh pakai cadar. Ya, bahkan wajib. Yang keempat, ada yang namanya makruh Bapak Ibu. Ya, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ya, berpahala. Ya. Misalnya apa? Yang dimakruhkan itu adalah melakukan transaksi di dalam masjid. Ya, Bapak Ibu, itu perbuatan yang terlarang. Tapi kata para ulama dia tidak sampai level haram, tapi makruh atau makruh tahrim, gitu ya. Makruh yang mendekati haram. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i jual beli di dalam masjid itu sah, tetapi makruh, dibenci dalam syariat. Karena kata Rasul, kalau kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, baik yang menjual atau yang membeli, sunnah kita mendoakan la arbahallahu alaih, semoga Allah tidak memberikan kalian keuntungan. Itu sunnah, kita mendoakan mereka. Ya. Dan Bapak Ibu, jual beli itu tidak semata langsung transaksi. Menjual dilarang, membeli juga dilarang. Hati-hati. Apalagi
apalagi sekarang zaman digital kan, scroll, masuk keranjang misalnya, langsung bayar, itu masuk kategori pembeli Bapak Ibu, ya, maka itu termasuk yang dilarang. Ustaz kalau scroll yang kita cuci mata boleh gitu ya. Kalau sekedar cuci mata aja gitu ya. Tapi kalau sudah membeli atau ada yang dijual, maka jual belinya sah tapi makruh. Ya, makruh. Oleh sebab itu ya jangan dilakukan Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir ada haram. Apa itu haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu haram. Itu kebalikan dari wajib. Gitu ya. Ada zina, ada khamar, ada judi, ya, ada mengundi nasib, ya, dan lain-lain. Itu perkara haram. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu kita clearkan 5 huruf ini sepakat para ulama tanpa ada khilaf. Hukumnya cuma 5, tidak lebih dan tidak kurang. Ustaz tapi katanya ada hukum baru. Apa hukumnya? Bid'ah. Jadi ada yang mempopulerkan hukumnya bid'ah. Ini apa hukumnya bid'ah? Bid'ah. Sejak kapan ada hukum bid'ah Bapak Ibu sekalian? Sejak kapan ada hukum bid'ah? Kita belajar kemanapun di dunia ini sepakat para ulama yang namanya produk hukum cuma 5 Bapak Ibu. Nggak ada yang 6 dan tidak kurang dari 5. Itu kesepakatan para ulama berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan seluruh ulama tanpa ada khilaf. Jadi kalau ada yang menentang hukum berarti dia melakukan perbuatan yang terlarang, ya, dan itu diharamkan Bapak Ibu sekalian. Ustaz kalau begitu bid'ah itu apa? Makhluk apa lagi gitu misalnya? Ya, Bapak Ibu, bid'ah itu adalah sifat, keterangan, dia bukan hukum. Ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Jadi apa saja yang baru secara bahasa namanya bid'ah. Maka laptop, proyektor, mikrofon, handphone, ya, apapun itu yang baru belum pernah ada di era salaf namanya bid'ah. Lebih spesifik, bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak Nabi lakukan dan tidak pula dilakukan oleh sahabat Nabi. Itu namanya bid'ah. Tapi ini bukan hukum. Karena jangan sampai digiring pemahaman masyarakat bid'ah itu sesuatu hukum yang terlarang. Jadi kalau ada satu amalan ditempelkan bid'ah, maka dia sesuatu yang terlarang. Enggak ada ungkapan itu dalam pandangan para ulama mazhab Bapak Ibu sekalian. Karena hukum cuma ada 5. Maka bid'ah itu adalah sifat. Nanti dia perlu digali apa hukumnya, sesuai ada dalilnya atau tidak, ada sandaran atau tidak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2 kata beliau. Mahmudah wa mazmumah. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Apa dalilnya Ustaz? Bapak Ibu, Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Beliau pendiri mazhab Syafi'i. Murid beliau ada miliaran di dunia ini. Di antara mazhab yang paling banyak ulama berlevel mujtahid. Mujtahid Bapak Ibu, ini level tertinggi. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang kualifikasi, yang tentang level, maka mujtahid mutlak level tertinggi Bapak Ibu. Dan itu telah dicapai oleh ulama 4 mazhab, kesepakatan para ulama tanpa ada khilaf. Abu Hanifah mujtahid mutlak, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini mujtahid mutlak. Mereka sudah sampai di level tertinggi untuk otoritas keilmuan Bapak Ibu sekalian. Makanya mereka langsung bisa menafsirkan Al-Quran, langsung bisa menyimpulkan hadis dan mengeluarkan istimbat hukum, menyimpulkan hukum. Kalau kita belum, tentu Bapak Ibu sekalian harus ada kriteria yang terpenuhi. Ustaz, tapi saya hafal Quran, hafal hadis arba'in. Bapak Ibu, hafal Quran, hafal hadis belum, ya, belum langsung membuat kita layak menjadi mujtahid mutlak. Ada ketentuan kriteria lain yang perlu terpenuhi. Makanya kemarin kita cerita Imam Nawawi saja Bapak Ibu, yang dikatakan juru bicara resminya mazhab Syafi'i, secara terus terang mengatakan saya pengaruh mazhab Syafi'i. Padahal ulama mengatakan level ilmunya Imam An-Nawawi sudah layak membuat dia bikin mazhab Nawawi. Tapi
beliau dengan rendah hati mengatakan saya bermadzhab Syafi'i. Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i, Bapak Ibu. Nah, bagi yang memang sangat memuliakan Imam Bukhari, ahli hadis, Bapak Ibu ketahuilah Imam Bukhari secara jelas mengatakan saya bermadzhab Syafi'i. Imam Muslim bermadzhab Syafi'i. Abu Daud bermadzhab Syafi'i. Tirmidzi bermadzhab Syafi'i. Imam Ahmad bermadzhab Syafi'i. Ya, kemudian ada An-Nasa'i bermadzhab Syafi'i. Jadi 6 pengarang kitab hadis dunia semuanya bermadzhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i ini dikatakan mazhab yang paling banyak ulama mujtahid. Nah, tapi mereka melihat Imam Syafi'i terlalu besar untuk ditandingi kecerdasan dan kesolehan beliau. Banyak fatwa-fatwanya itu bahkan melampaui kecerdasan ulama di masanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah memberikan fatwa di kota Mekah. Bukan karena tidak ada ulama, ya, kalau bahasa orang sekarang bejibun ulama di Mekah itu, ya, ulama hampir setiap rumah ada ulama, tapi Imam Syafi'i diangkat menjadi mufti ketika itu, Bapak Ibu, umur 15 tahun, kelas 3 SMP jadi mufti, Bapak Ibu. Kalau sekarang anak kita masih main lato-lato, gitu. Subhanallah. Ya, semoga Allah mengampuni kita dan semoga kita berpeluang ya untuk bisa menjadi anak-anak kita yang minimal menjadi ulama di kampungnya, menjadi ulama di keluarganya, ya, Bapak Ibu sekalian, segala profesi yang mereka akan lakukan. Maka begitulah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa bid'ah itu terbagi 2. Ustaz, apa dalilnya? Hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, dari Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa mentradisikan perbuatan baik, orang lain mengikutinya, dia dapat pahala kebaikan itu dan kedapatan pula pahala orang-orang yang ikut melakukannya, ikut menirunya. Di Indonesia inisiator Odoj, one day one juice. Itu amal soleh, belum pernah ada di masa Nabi, Bapak Ibu. Dan itu amal soleh, menginspirasi dunia. Odoj, Bapak Ibu, bahkan tidak hanya dilakukan oleh orang Indonesia dalam maupun luar negeri, tapi oleh orang asing sekalipun. Ya, yang dari Eropa, dari Afrika, dari Amerika, subhanallah. Karena itu amal soleh. Jadi kebaikan apapun, termasuk kalau ada yang pemuda-pemudanya bikin status sosial media, quote ulama tertentu misalnya, dan itu menginspirasi orang untuk berbuat baik. Contoh dia mengutip perkataan ulama misalnya, hari ini adalah hari beramal tanpa hisab, esok akan datang masa hari hisab tanpa amal. Subhanallah, ada orang yang terinspirasi, terketuk hatinya, jadi amal soleh, Bapak Ibu, ditiru, diduplikasi, di-share, di-posting, maka dia mendapat pahala kebaikan. Terus seberapa lama kalimat itu ditampilkan di sosial media. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang sebaliknya kata Rasul, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a. Barang siapa mentradisikan keburukan, orang lain mengikutinya, menduplikasinya, menirunya, mengcopy pastenya, maka dia dapat dosanya. Pembuat pertama dapat dosanya, dan dapat pula dosa orang yang ikut menirunya. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kita posting foto, posting video, mungkin maksudnya untuk bercanda gitu ya. Nah, tapi kalau yang dipercandakan itu dosa, maka selama dia diposting dan nangkring di sosial media, selama itulah kita berdosa, Bapak Ibu. Subhanallah. Inilah dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i dari hadis yang sahih. Yang kedua hadis yang sahih pula, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat sahabat tarawihnya sendiri-sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya, di pojok sana 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka Umarlah, Bapak Ibu, orang pertama yang menyatukan sholat tarawih berjamaah
dan beliau mengatakan wa ni'matu bid'atin hadhihi, dan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Jadi Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan kalau begitu memang ada bid'ah yang baik. Walaupun kalimat Umar ini ada yang bantah, itu kan Umarnya Nabi, bukan Umar akhir zaman katanya. Padahal hadis yang sering dikutip adalah kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini dalil untuk semua amalan. Ini subhanallah ya. Dalil untuk semua amalan umat Islam. Gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata ulama pertama, ketika ada orang mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, artinya Nabi menggeneralisir semua bid'ah tanpa kecuali. Kalau begitu apa yang dimaksud oleh Umar? Wa ni'matu bid'atin hadhihi. Katanya semua bid'ah terlarang. Umar boleh bid'ah gitu? Oh ya boleh kalau sahabat. Masya Allah. Berarti dia melakukan kesimpulan sendiri bahwa bid'ah boleh dilakukan asal sahabat yang melakukannya. Subhanallah. Nah, ini jatuh dari pemahaman yang keliru ke pemahaman yang keliru berikutnya. Kalau begitu, Ustaz, apa maksud kalimat Nabi kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah? Bapak Ibu, ini hadis dari Imam Muslim, disyarah oleh Imam An-Nawawi. Maka baca syarahnya para ulama. Makanya belajar hadis harus berguru, Bapak Ibu. Harus berguru, harus nyantri, harus bertalaki, bersambung sanad ilmunya, tidak menyimpulkan sendiri. Nah, itu akibat orang belajar hadis tidak berguru, Bapak Ibu sekalian. Sejak dulu ulama sudah menjelaskan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu kalimat kullunya bukan general semuanya tanpa pengecualian, tapi ada dalam kaidah usul fikih namanya amun makhsus. Kalimatnya umum tapi bermaksud khusus. Contohnya gampang memahaminya. Semua laki-laki yang berpeci di masjid ini, itu arti kalimatnya semua. Tapi apakah semua laki-laki, Bapak Ibu? Semua bukan? Tidak. Siapa yang saya maksudkan? Yang berpeci saja. Jadi dia kalimatnya semua tapi terbatas. Semua tapi khusus. Makanya kalimatnya namanya kalimat amun makhsus. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang tidak belajar usul fikih nggak ngerti ini. Kalau dia belajar bahasa Arab, baca Sahih Muslim, nggak belajar usul fikih, nggak nyantri, nggak belajar kepada ulama, seperti itulah pemahamannya. Setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. 1400 tahun yang lalu ulama sudah menjelaskan kullu itu bermaksud amun maksus. Kalimatnya umum tapi bermaksud khusus. Umumnya ya semua, tapi semua yang bagaimana? Semua bid'ah yang terlarang, semua bid'ah yang tercela, semua bid'ah yang tidak ada sandarannya. Kalau dia ada sandarannya, ada dalilnya, ada fatwanya, maka itu bukan bid'ah yang Nabi maksudkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sayangnya hal ini tidak mau dipelajari karena memang usul fikih itu ilmu yang berat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita belajar usul fikih itu di Azhar itu salah satu dosen killer kata orang itu dosen usul fikih sekalian. Itu wajib lulus mata kuliah itu. Karena dia menjadi pisau analisa yang tajam. Orang ngaji Quran, ngaji hadis, nggak belajar usul fikih, nggak boleh jadi mufti, Bapak Ibu. Nggak boleh berfatwa. Bahaya kalau dia berfatwa. Kalau dia berfatwa, orang kafir najis, harus dibunuh. Itu kalau dia belajar Quran, belajar hadis, nggak belajar usul fikih. Usul fikih itu produk ulama yang dibuat dalam rangka membedah setiap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian. Nah, sayangnya mohon maaf, yang sering kemana-mana bicara bid'ah, 99% tidak belajar usul fikih, Bapak Ibu sekalian. Apunten bisa.
99% tidak belajar usul fikih. Maka wajar keluar kalimat-kalimat yang berbahaya. Ini contoh yang baru-baru ini, orang yang demonstrasi halal darahnya. Allahu Akbar. Dia kira kambing atau ayam gitu. Dari mana fatwa itu Bapak Ibu sekalian? Ini bahaya. Ya, dan ternyata banyak pengikutnya. Ya. Dan banyak pula yang mendukungnya di YouTube. Tuh lihat Bapak Ibu. Ya. Googling aja. Fatwa Ustadz Indonesia yang mengatakan demonstran halal darahnya. Allahu Akbar. Ya. Ada nanti masyarakat mungkin beraspirasi DPRD gitu ya. Demo minta diperhatikan soal beberapa jalan yang masih tergenang banjir. Itu kalau ada halal darahnya, berarti kalau dia terbunuh atau dibunuh di jalan ketika demonstrasi, tak ada hukumnya Bapak Ibu. Subhanallah, ini bahaya. Makanya betul ya, memang yang begini sangat berkemungkinan besar mengantarkan orang menjadi teroris. Karena itu fatwanya Bapak Ibu sekalian. Maka bahaya. Maka usul fikih ini wajib dipelajari untuk mereka yang banyak ya berkelindang dengan fatwa. Saya karena di sebuah ormas tertentu saya sebagai komisi fatwa Bapak Ibu sekalian. Di MUI Kota Bandung saya sebagai komisi litbang penelitian. Ya, jadi sebelum produk hukum itu difatwakan, itu dikaji di komisi litbang. Ya, ada beberapa asatidz, masyayikh dan para ulama di komisi itu dipelajari. Ya tidak sembarangan. Ya, kalau hanya belajar Quran saja, sunnah saja, nggak belajar usul fikih, itulah fatwa-fatwanya berbahaya, berbahaya. Ya makanya anak-anak kita hati-hati. Kalau didorong mereka ngaji, harus jelaskan ngajinya. Ke siapa ngajinya? Kita boleh ngaji ke siapa saja, asal gurunya tidak punya pemahaman seperti itu. Artinya cukup Quran, cukup hadis difatwakan. Subhanallah, bahaya kalau begitu. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, itu berkaitan dengan bid'ah. Ya. Dan banyak sebenarnya bid'ah-bid'ah yang bahkan dilakukan oleh ulama-ulama yang sering dikutip oleh mereka yang sering kemana-mana menyebut soal bid'ah. Contoh Bapak Ibu sekalian, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ulama, ya, pengarang kitab Majmu'atul Fatawa. Ibnu Taimiyah, saya punya kitabnya sejak aliyah, sejak usia SMA, ya, karena belajar di sebuah pesantren Nahdiyin, karena memang keluarga besar saya adalah Nahdiyin. Secara kultural, maka di pesantren kami itu ada beberapa buku yang tidak boleh dibaca, tidak boleh dipelajari sampai kita mempelajari 12 kitab dasar, ya, dari mulai akidahnya, fikihnya, sirahnya, adabnya, usul fikihnya, kemudian tasawufnya dikaji dulu, ya. Nah, saya kategori yang tidak sabar ketika itu, penasaran beli kitabnya, padahal dirasa paling biaya. Dan betul, ketika saya baca kaget juga awal-awal, ya, banyak amaliyah orang Indonesia yang dikatakan tidak punya sadar atau dalil. Nah, sampailah kemudian Bapak Ibu sekalian ke Mesir belajar, dapat beasiswa alhamdulillah dengan beberapa WNI asal Indonesia, belajar dan menemukan Bapak Ibu sekalian bahwa memang Ibnu Taimiyah di masanya beliau ini bukan ulama salaf Bapak Ibu. Kita clear dulu sini ya. Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Beliau hidup di abad ke-6, abad ke-7. Kapan era salaf Bapak Ibu ingat? 3 abad pertama. 3 abad pertama sepakat para ulama, mereka lah yang dikatakan salaf. Mereka lah yang kita ikuti. Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Ibnu Qayyim bukan ulama salaf Bapak Ibu. Walaupun keduanya ulama, tapi mohon maaf mereka bukan ulama salaf. Jadi kalau kita ingin lihat sanad ilmunya tidak nyambung. Tidak nyambung ke Rasul. Sementara ulama 4 mazhab nyambung ilmunya ke Rasulullah SAW. Mengapa? Kemarin kita cerita. Abu Hanifah berguru ke siapa? 6 orang sahabat Nabi Bapak Ibu. Salah satunya Anas bin Malik. Imam Malik berguru kepada Abu Hanifah. Imam Malik berguru kepada Imam
Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi nyambung ilmunya. Pada abad ke-6, abad ke-7 muncul Ibnu Taimiyah menyampaikan pandangan-pandangan fikih yang berbeda dari ulama empat mazhab. Ya, nah termasuk nanti dengan beberapa pendekatan-pendekatan soal akidah, soal fikih yang berbeda pendapat. Dan di masanya beliau sudah banyak dapat kecaman, banyak kitab yang menceritakan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Ibnu Taimiyah muncul Ibnu Qayyim, muridnya. Ini juga bukan ulama salaf. Ya. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak ulama-ulama atau sebagian kecil ulama di Indonesia atau para mubalik, para dai Indonesia itu mengikuti pandangan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, menyelisihi pandangan ulama empat mazhab Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, jangan kaget kalau banyak perbedaan, karena memang tidak nyambung ke empat mazhab tadi. Dia bikin mazhab sendiri, walaupun secara fikih sebenarnya nyantol ke mazhab Hambali, tapi dia Hambali yang versi Taimi. Ya, jadi versi Ibnu Taimiyah, bukan pemahamannya Imam Ahmad, bukan. Jadi dia belajar bikinnya Imam Ahmad Hambali, tetapi pandangannya bukan Hambali tapi Taimi, Bapak Ibu sekalian. Itu yang berbeda. Nah, itu yang nanti diambil oleh para mubalik-mubalik dan beberapa kelompok-kelompok di Indonesia, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita bicara ilmu, kata Muhammad bin Sirin, ya, ini muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, apa kata beliau? Ad-dinu as-sanadu min ad-din, kata beliau. As-sanadu min ad-din. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Agar sanad ilmu, tersambungnya ilmu kita kepada ulama ini yang nyambung ke Rasul, itu bagian dari agama. Pak, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Oleh sebab itu lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi gampangnya Bapak Ibu lihat saja, tanya saja, ya, siapa gurunya, siapa gurunya lagi, gurunya guru dari guru-gurunya. Ya, maka kalau dia tidak nyambung kepada ulama salaf, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak dianjurkan untuk diambil ilmu. Apalagi kalau dia bertentangan dengan pandangan ulama mazhab. Kita cerita kemarin, kata para ulama memang empat mazhab ini yang recommended untuk orang awam. Tapi kalau Bapak Ibu ilmunya seperti Ustaz Abi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, ya, itu boleh melihat, menganalisa pandangan di luar empat mazhab. Ada mazhab yang lain, ada mazhab Zahiri, ada mazhab misalnya Sufyan Ats-Tsauri, ya, ada mazhab misalnya mazhab Al-Laitsi, ya, Ibnu Sa'ad Al-Laitsi, ya, ini boleh. Tapi kalau kita sudah mampu mengkaji, menganalisa dalil, kalau tidak bisa, maka rekomendasi dari Grand Syekh Al-Azhar, orang awam belajarnya empat mazhab saja. Silakan pilih di antara empat itu, jangan di luar itu. Karena kalau di luar itu bimbang, nanti akal kita nanti kurang kuat untuk bisa memahaminya. Karena ada pandangan-pandangan di luar empat mazhab yang kontroversi, Bapak Ibu. Contoh ya, ini bukan untuk diikuti. Ada pandangan di kalangan para ulama boleh nikah tanpa wali. Ya, bayangkan nanti anak perempuan kita, ayah izin, teteh mau nikah, boleh, tapi teteh nanti ayah yang jadi wali. Oh enggak, ayah sudah saya cari wali saya di sini. Subhanallah, dia tidak minta izin bapaknya lagi. Nikah tanpa seizin dan tanpa dinikahkan oleh wali. Ini pandangan kontroversi Bapak Ibu. Tapi ada dalam fikih. Makanya not recommended untuk orang awam dibaca. Kalau dia tidak punya ketajaman analisa untuk menimbang. Ada pandangan yang kedua, nikah boleh tanpa mahar. Nikah boleh tanpa mahar. Anak perempuan kita nikah, nikah ya apa maharnya juga ya? Saya nggak pakai mahar. Kenapa? Ada ulama nikah boleh tanpa mahar.
Subhanallah. Anak perempuan kita bagaimana ceritanya kalau nanti nikah tanpa melibatkan kita dan tanpa mahar? Subhanallah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini di antara pandangan-pandangan yang agak kontroversi. Contoh lain, jangan kaget kalau ada beberapa fatwa yang menghalalkan beberapa jenis makanan. Contoh, dalam mazhab tertentu tikus itu halal bagi. Tikus halal dimakan, gitu ya. Jadi pandangan ini memang tidak salah kalau pada tempat-tempat tertentu, karena ada negara atau ada negeri yang tikusnya tikus padang pasir. Dia tidak makan kotoran, makannya jangkrik, kaktus, itu yang dia makan. Kalau kita tikusnya makan sampah, makan bangkai, makan kotoran, maka beda fatwanya. Nah, jadi begitu. Jadi ada beberapa fatwa di luar empat mazhab yang dia kontroversi, bimbang. Kalau dibaca oleh orang awam, kalau begitu ini salah satu fatwa para ulama, kan begitu akhirnya kesimpulannya. Nah, oleh sebab itu orang awam udah kita ngikuti pandangan ulama empat mazhab saja. Alhamdulillah semua ormas di Indonesia 99,99% mengikuti pandangan ulama empat mazhab. Alhamdulillah. Mau NU, mau Muhammadiyah, ya, mau Al-Wasliyah, Persis, semuanya mempertimbangkan pandangan ulama empat mazhab. Ya, kalau pada perbedaan satu dua tidak terlalu menonjol perbedaannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Ya, bid'ah bukan hukum. Hukum cuma ada 5. Ustaz, kalau itu apa hukumnya? Ya lihat, ada bid'ah yang wajib kata Ibnu Hazm, kata Abdul Azzam, ya. Kemudian juga beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Izzuddin bin Abdis Salam. Kata beliau, bid'ah ada beberapa hukum. Yang pertama ada bid'ah yang wajib, kata beliau. Subhanallah. Ada bid'ah yang wajib. Apa contohnya Bapak Ibu ya? Apa bid'ah yang wajib? Membuat teori ilmu tajwid. Ya, imam kita Ustaz Hidayat, ya, itu belajar tajwid. Belum pernah ada di masa Rasul. Tidak dibuat sahabat. Siapa yang buat? Tokoh tabi'in nanti. Tapi wajib. Mengapa? Kalau tidak dibuat teorinya, aturannya ikhla, ikhfa, idgham, gunna, mad wajib, mad jaiz, mad tabini. Kalau tidak dibuat aja banyak yang salah bacanya. Bayangkan kalau tidak dibuat Bapak Ibu, itu kemana-mana bacanya, ya. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, dengung tidak dengung. Subhanallah. Ini diantara bid'ah yang wajib. Yang kedua, ilmu sorok, ilmu nahu. Tidak dibuat Nabi Bapak Ibu, tidak dibuat sahabat, tabi'in yang bikinnya. Abu Aswad Ad-Du'ali, tokoh nahu dalam sejarah Islam. Beliaulah yang bikin ilmu grammarnya bahasa Arab, namanya nahu dan sorok. Masuk kategori bid'ah yang tidak Nabi lakukan tapi wajib. Gitu, ya. Nanti ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Ustaz, tapi kata Ustaz itu katanya bid'ah itu dalam ibadah saja, dalam amalan tidak apa-apa. Oke, baik. Kalau begitu, apakah kalau kita sholat tarawih full 30 malam bid'ah bukan? Kan ibadah. Boleh tidak Bapak sekalian? Boleh tidak tarawih 30 hari? Ramadan boleh atau tidak? Bapak tuh umat malam ya. Bid'ah ya. Nabi tidak melakukannya, Abu Bakar tidak melakukannya. Siapa yang pertama melakukannya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diikutilah sampai hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita kaedahnya yang Nabi lakukan wajib kita lakukan, yang tidak Nabi lakukan haram kita lakukan, itu bid'ah. Masya Allah. Kalau begitu Bapak Ibu, kaedahnya kita banyak membuang syariat. Kalau patokannya apa yang Nabi lakukan, apa yang tidak Nabi lakukan, itu bukan kaidah. Betul, kita ikut sunnah Nabi, tapi tidak semua perintah Nabi wajib kita lakukan, atau tidak semua yang Nabi lakukan wajib
Bahkan ada yang Nabi lakukan haram kita lakukan. Bapak Ibu, ada yang Nabi lakukan haram kita lakukan. Apa contohnya? Ya, ibu-ibu tahu. Bukan yang 4, yang 4 boleh. Yang tidak boleh itu kalau lebih dari 4. Ya, 9 sampai 11 orang. Sampai Nabi wafat, dalam pernikahan beliau Nabi punya 9 orang istri yang sah dalam satu ikatan. Beliau punya pernah 11 istri, ada beberapa sahabat 13 istri, tapi selain yang 9 diceraikan dengan beberapa alasan tertentu, tinggal yang 9 sampai beliau wafat. Maka menikah lebih dari 4 haram, sepakat para ulama. Kan Nabi melakukannya, tapi haram Bapak Ibu. Yang kedua, yang Nabi lakukan tidak boleh kita lakukan. Contohnya puasa wisol. Tahu wisol? Menyambung puasa tanpa berbuka. Kita puasa hari ini sampai besok, nanti maghrib kita berbuka, nyambung puasanya. Itu dilarang Bapak Ibu. Tapi Nabi melakukannya. Dan Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, engkau melarang kami wisol, engkau sendiri wisol." Apa kata Nabi Bapak Ibu? Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi berbeda. Berikutnya, Nabi Bapak Ibu itu pernah beberapa subuh bangun dari tidur tidak berwudu, langsung sholat subuh tanpa berwudu. Boleh atau tidak? Nggak boleh, sepakat para ulama. Kenapa nggak boleh? Sebab Nabi melakukannya. Nabi tidak berwudu dalam sholat subuh, padahal beliau tidur di malam hari. Ya. Dan kata beliau, tidur mataku, tidak tidur hatiku. Nabi berbeda Bapak Ibu. Bukan kayak kita, memang orang betul kalau tidur itu. Nabi tidak, matanya terpejam, hatinya tidak. Itu Nabi. Maka nggak bisa kita pakai patokan pokoknya, itu pokoknya begitu ya. Pokoknya yang Nabi lakukan harus dilakukan. Yang kedua, yang tidak Nabi lakukan tidak boleh kita lakukan. Ini juga bukan kaidah. Bapak Ibu saya tanya, tadi tarawih ya. Yang kedua, boleh nggak sholat duha setiap hari Bapak Ibu? Bid'ah, Nabi tidak melakukannya. Boleh nggak puasa Senin Kamis setiap minggu? Boleh nggak? Bid'ah, Nabi nggak melakukannya. Iya. Sepakat para ulama, Nabi tidak tiap hari duha dan tidak tiap pekan puasa Senin Kamis. Walaupun Nabi menyuruhnya, tapi Nabi tidak melakukan setiap pekan. Mengapa? Karena ada beberapa hadis yang Nabi ucapkan, termasuk soal sholat tarawih. Ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa nggak tarawih tiap malam aja? Biar kami bisa bermakmum kepadamu." Nabi menjawab, tidak ada yang menghalang keluar untuk sholat tarawih dibandingkan bimbang tarawih itu diwajibkan kepada kalian. Maka aku sengaja tidak keluar. Maka ulama menyimpulkan mengapa Nabi tidak duha tiap hari, mengapa tidak saum Senin Kamis tiap hari, karena bimbang itu menjadi wajib bagi umat Islam. Nah, inilah bahayanya kalau ngaji hadis tidak berguru. Lahir kesimpulan yang tidak Nabi lakukan nggak boleh dilakukan, yang Nabi lakukan wajib dilakukan. Padahal ada beberapa bagian yang boleh kita ikuti, ada pembatasan-pembatasan tertentu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang penting kita pahami seputar perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya. Baik, saya rasa itu mungkin sebagai kita pelan-pelan saja biar bisa diserap. Maka kita punya ada waktu beberapa menit. Bapak Ibu yang mau nanya kita persilakan. Enggak, kalau ada 1 dari Ibu, 2 yang lain, 3, enggak dari Ibu dulu ya, silakan. Enggak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan bagi yang madhab yang paling itu 4 ya dari kata Pak Ustadz. Nah, kalau seandainya kita melaksanakan pada hal-hal tertentu kita memakai madhab Hanafi umpamanya, hal yang lain memakai madhab Syafi'i, itu boleh nggak Pak Ustadz?
Saya akan menanyakan ini Ustaz, itu kaitannya dengan Ibnu Qayyim. Dalam Ibnu Qayyim itu bahwa Allah itu menciptakan roh lebih dulu, karena dalam alam barzah itu ada dua. Alam barzah itu menyimpan roh-roh yang sudah meninggal dan sebelahnya roh-roh yang diciptakan, masing-masing menunggu. Yang pertama yang meninggal itu menunggu waktu nanti waktu kiamat akan dihisab. Yang satu menunggu untuk penciptaan makhluknya. Contoh Adam menciptakan jasad dulu, baru roh dimasukkan. Itu pertama. Dan kedua itu ada hadis di mana Rasulullah yang mengatakan bahwa roh itu diciptakan setelah bergerombol, yang masing-masing ada dua, yang berlawanan akan tetap berkumpul, berbeda dengan yang seimbang. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ketiga masa kemudian orang meninggal itu kadang-kadang ada yang kemudian mengadakan tahlilan. Bagaimana hukumnya dalam hal ini? Karena ada yang berpandangan bahwa itu tidak akan diterima oleh Allah dalam hal tahlilan. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu sifatnya nggak boleh. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya untuk yang bagaimana, seperti apa bercanda yang berdosa dan bercanda tidak berdosa. Karena zaman sekarang kita pun bercanda dengan orang tua, saudara, orang lain, anak atau yang lain, bisa langsung atau sosial media. Itu saja Ustaz. Baik, yang lain? Cukup? Ya, sebentar 3 dulu ya. Yang pertama, boleh apa tidak kita mengamalkan beberapa mazhab dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Syekh Wahab Az-Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqhul Islam Mu'adilatuhu, kitab beliau ini rujukan ulama dunia pada hari ini. Beliau bermadzhab Syafi'i, tapi kitabnya mengajarkan fikih perbandingan mazhab. Ya. Nah, dulu ketika di Mesir pengen punya bukunya, karena luh cetakannya dan mahal, belum mampu beli. Jadi saya bisa berharap beli yang murah-murah aja gitu ya. Tapi karena kepengen banget, alhamdulillah Allah sampaikan dengan cara ketika menikah juga dengan seorang perempuan alumni Azhar juga, dan dia sudah punya buku itu. Jadi dapat paket lengkap gitu ya, dapat istri dan dapat kitabnya gitu. Alhamdulillah. Ya, Al-Fiqhul Islam Mu'adilatuhu, masya Allah bukunya bagus sekali, dan sudah ada terjemahannya. Ya, jadi maka kalau yang mau baca untuk pengetahuan. Kata beliau, satu, tidak ada kesepakatan para ulama kalau bermazhab harus satu aja, ada kewajiban itu. Kita boleh mengamalkan 2, boleh mengamalkan 3, boleh mengamalkan 4, sesuai dengan kondisi kita. Karena mazhab ini dia bukan ormas, ada KTA-nya, gitu, ada. Ini KTA Hanafi, nggak boleh, bukan begitu. Ya, jadi mazhab itu bukan ormas, dia multiple choice. Sesuai dengan kondisi kita. Oh, di sini saya nggak bisa mengamalkan fikih Syafi'i. Ada nggak pandangan ulama lain yang membolehkan? Dipakai. Gitu. Nah, contoh kita kemarin jelaskan soal jual beli. Nggak bisa kita mengamalkan fikih Syafi'i Indonesia. Ya, itu bisa komplain nanti petugas kasirnya. Karena kita pengen angkatnya satu persatu, item per item. Beli gula, beli kopi, beli garam, ya, beli sayur. Itu harus akadnya item per item, satu persatu. Nggak mungkin bisa dapat kita amalkan. Gitu, ya. Maka ya kita bahkan disarankan boleh pakai pandangan yang lain. Jadi Bapak Ibu, bahkan perbedaan itu terjadi tidak hanya antar mazhab, bahkan dalam mazhab pun terjadi perbedaan. Contoh, Bapak Ibu kalau niat puasa tiap hari atau yang awal bulan? Ada nggak yang awal bulan niatnya? 1 lagi? 2? Mana lagi? Oke. Itu pandangan siapa? Itu pandangan Imam Malik.
Kata beliau, niat itu cukup sekali aja, walaupun disunahkan tiap malam juga diulang lagi. Ya. Kalau pandangan Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama, niat wajib tiap malam. Apa dalilnya? Nabi bersabda pada hadis yang sahih, "Man lam yubayyin an-niyah qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar pada setiap malam, tidak ada puasa baginya. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak berniat konsekuensinya ada dua. Satu, tetap wajib puasa. Dua, wajib mengqadha'nya. Subhanallah. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak, kena dua, Bapak. Satu, tetap wajib puasa. Yang kedua, wajib mengqadha'nya. Double. Loh, kenapa kan sudah puasa? Iya, Anda puasa itu kewajiban agama. Kalau Anda makan, Anda berdosa. Wajib puasa, tapi puasa tadi itu karena tidak berniat. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian. Imam Nawawi, juru bicara resminya mazhab Syafi'i, mengatakan, dalam mazhab kami, orang yang tidak berniat sengaja atau tidak sengaja, kalau sengaja adalah dia tidak sengaja kesiangan. Satu, dia tidak berdosa kalau tidak sengaja. Yang kedua, tetap wajib puasa. Ketiga, wajib qadha luar Ramadan. Itu kata Imam Nawawi. Tetapi bagi orang awam, ini kata beliau, bagi orang awam, saya silakan ikut pandangan ulama yang lain yang mengatakan tidak wajib qadha. Subhanallah. Imam Nawawi berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i udah putus, ketok palu. Pokoknya yang gak niat, hatta yang tidak sengaja wajib qadha. Tapi Imam Nawawi tahu itu berat pilihan itu. Kata beliau, mazhab kami wajib qadha. Tapi bagi orang awam, silakan mengamalkan pandangan ulama yang tidak wajibkan qadha. Makanya pandangan Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad yang tidak sengaja kesiangan atau yang sudah berniat di awal bulan, maka tidak ada kewajiban qadha. Subhanallah. Jadi perbedaan itu bahkan terjadi dalam mazhab Syafi'i. Begitu pula mazhab Hanafi berbeda juga. Karena itulah fikih, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi yang berbeda tentu bukan orang sembarangan, yang ulama juga. Jadi jangan sampai nanti khamr miras itu halal. Kok bisa halal? Itu khilaf ulama. Enggak ada khilaf itu. Khamr miras, Bapak Ibu, sepakat para ulama ketok palu. Haram hukumnya. Ustaz, kan ada miras 0% alkohol katanya. Itu gimana teman sekalian? Boleh apa tidak? Ada minuman 0% alkohol, halal nggak? Bir 0% alkohol. Lah kan 0% alkohol, itu masa haram? Halal apa tidak? Kamu mulai bingung ini. Ini bahaya kalau bingung sekalian. Jadi yang haram itu bukan karena zatnya saja, tapi karena namanya, Bapak Ibu. Kalau dia betul-betul 0% alkohol, jangan pakai nama bir, bikin jamu sehat aja namanya. Dalam Islam, yang haram itu bukan semata-mata zatnya, tapi namanya, Bapak Ibu. Kita jual ayam bakar pinggir jalan, bikin nama, mohon maaf, babi guling haram gitu, bukan? Walaupun itu ayam bakar. Karena dalam bab makan ada adabnya, Bapak Ibu. Ada adab tidak boleh makan makanan yang mencela makanan. Mie setan, mie jahanam. Jadi ketika Muslim itu di kepala cuma uang aja, cuma dunia aja. Dia nggak tahu dalam Islam ada adab makan, Bapak Ibu. Haram kita makan makanan yang dilabel dengan nama-nama yang buruk. Nggak boleh. Jadi bukan karena dia haram zatnya, tapi haram namanya. Kita meramaikan, kita ikut mensyiarkan yang haram. Makanya MUI sepakat mengatakan ketika perusahaan itu minta diberi label halal karena sudah 0% alkohol. Kata MUI, boleh kita keluarkan sertifikasi halal, rubah dulu namanya pakai nama bir. Karena bir itu identik dengan miras. Silakan pakai nama minuman sehat, misalnya jamu sehat, itu gitu. Jangan pakai nama bir. Ya, nah, jadi yang halal itu tidak semata-mata karena
kandungannya, tapi juga namanya. Maka jangan tertipu baik sekalian. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu mama, bapak beli mie setan. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan karena haram zat, tetapi haram namanya. Ya, masa kenapa makanan dicela? Bapak Ibu, Nabi saja itu pernah pulang ke rumah, nanya ke istrinya, ada nggak makanan? Kata istri nggak ada, cuma cuka yang tersisa. Bapak Ibu, Nabi tidak mencela makanan. Kata Nabi, wa nikmat idahu khal, sebaik seenak-enaknya makanan adalah cuka, kata dia. Padahal cuka itu ya jujur aja ya kan kurang enak lah gitu. Ya, tetapi Nabi mengajarkan tidak boleh mencela makanan, nggak boleh, karena itu yang ada. Ya, boleh jadi mohon maaf ya, karena kalau nggak sengaja, mungkin karena nggak lama di rice cooker, basi lembab, jangan dicela sekali. Ya tinggal masya Allah sudah basi nasinya, ya tinggal dikasihkan ke kucing atau hewan yang mereka bisa mencerna nasi yang basi. Nah, jadi tidak ditambahkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan pilihan-pilihan mazhab tadi. Ibnu Qayyim mengatakan makhluk yang pertama dicipta adalah ruh. Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan bahwa makhluk yang pertama dicipta itu ada dalam dua pandangan. Yang pertama, yang Allah pertama cipta adalah al-qalam, pena. Nabi bersabda pada hadis yang sahih, makhluk yang pertama Allah cipta adalah pena. Allah perintahkan kepada pena untuk tulis. Kata qalam, wa ma'aktub, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulis peristiwa sejak hari engkau diciptakan sampai hari kiamat. Maka sudah ada rondon kegiatan kita udah. Allah sudah tetapkan untuk seumur hidup kita. Itu namanya takdir yang umum. Tapi nanti ada takdir yang khusus, takdir tahunan Bapak Ibu. Dan setiap malam Lailatul Qadar terjadi revisi takdir Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ingin berdoa, berupayalah berdoa di malam-malam ganjil. Karena kata ulama, takdir terbagi dua. Ada yang mubrom, final, ada yang belum final, mu'allaq namanya. Bergantung kepada usaha kita. Apa dalilnya? Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Maka kita bisa ikhtiar. Maka tidak boleh kata begal, Ustaz, saya adalah takdir begal ini, saya nggak mau usaha lagi, nggak mau tobat. Ini salah. Karena ada takdir-takdir tertentu yang bisa kita ubah, dan itu Allah rahasiakan. Jadi kita ikhtiar aja, biar Allah yang menentukan. Nah ini Bapak Ibu, pendapat yang kedua mengatakan yang pertama Allah ciptakan adalah nurnya Muhammad SAW. Dengan nur itu Allah menciptakan semua makhluk. Ini khilaf yang sudah lama berlangsung Bapak Ibu, dan kami disarankan untuk tidak mengungkitnya lagi. Ya, jadi jangan ungkit lagi fitnah yang sudah tidur, kata ulama. Ya, jangan ungkit, jangan banyak mempersoalkan fitnah yang sudah tidur. Ya, karena kalau dibangkitkan maka bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi ada banyak topik-topik yang memang sengaja ulama pendam. Ya, termasuk misalnya mohon maaf, Nabi kalau membuang ludah, membuang dahak, tidak pernah jatuh ke bumi Bapak Ibu. Jatuh kemana? Jatuh ke salah satu tangan sahabat Nabi, dan mereka akan berebut menelannya atau mengusap pada tubuhnya. Ini fitnah yang tidur Bapak Ibu sekalian. Ya, ada banyak hadis yang menceritakan itu, tapi dibimbangkan kalau sampai kepada masyarakat yang kurang berilmu, nanti ada alasan yang rukun yang suka jemur-jemur itu. Ya, ini ada dalilnya gitu. Nah, ini bahaya. Makanya ada fitnah yang tidur Bapak. Memang disarankan kita tidak membicarakan. Jadi mohon maaf, saya tidak ingin terlalu banyak menggali itu, tapi itu diantara khilaf para ulama. Ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah menciptakan al-qalam, silakan. Ya. Kalau yang meyakini Allah menciptakan nurnya Muhammad, silakan. Gitu. Ya. Kemudian ruh berkumpul. Hadis sahih Bapak. Ini sepakat para ulama. Ruh itu di dunia dan di akhirat akan kumpul mengumpul. Makanya orang baik akan mencari orang baik. Orang buruk umumnya mencari orang yang sejenis dengan mereka. Itu ruh kita berkumpul, Bapak. Kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia itu seperti
setara. Idza ta'arafa minha intalaq. Kalau dia punya simetris, ya, punya frekuensi yang sama, dia tarik menarik itu. Tapi kalau dia berbeda, dia nggak bisa nempel. Punten kan kadang kita kan pengen dekat dengan seseorang, tapi nggak bisa. Ada sesuatu yang nempel dalam hati kita. Tapi bukan dendam, bukan prasangka, lebih perasaan aja. Nah, itu kata ulama, itu signal dari ruh kita. Ruh kita tidak bisa nempel dengan dia, ada banyak keterbatasannya, kita nggak tahu. Dan terjadi pula ketika telah wafat. Ya, makanya dalam beberapa asar dikatakan ruh orang yang telah wafat itu ruhnya orang beriman. Ruhnya orang beriman nanti akan berkumpul dengan ruhnya orang beriman di alam kubur. Ya, dan mereka akan saling bertemu, saling bertanya kabar. Yang sudah lama meninggal akan nanya kabar anak istrinya, suami anak-anaknya kepada ruh yang baru wafat. Bagaimana kabar istrimu? Sudah nikah lagi belum? Gitu misalnya. Ya, setelah saya meninggal. Nah, ini bukti Bapak Ibu, kata ulama, memang ruh itu dia tidak kembali ke dunia. Kecuali ruh orang-orang tertentu saja. Ya, alhamdulillah. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman dalam bab ini, gitu ya. Ada khilaf yang juga alam Bapak Ibu sekalian terkait dengan apakah ruh orang beriman masih boleh kembali ke keluarga atau tidak. Gitu. Itu khilaf yang panjang, saya tidak buka itu. Tapi intinya ulama sepakat bahwa ruh orang beriman di alam kubur akan saling bertemu Bapak Ibu. Mereka saling menyapa dan bertanya kabar anaknya, kabar istrinya, gitu. Ya. Nah ini sahih apa hadisnya, gitu ya. Yang ketiga, tahlilan. Ada yang tidak diterima, Bapak Ibu sekalian. Pertama, tahlilan itu adalah berkumpulnya keluarga korban dengan keluarga besar atau masyarakat mendoakan mayit. Secara prinsip dasarnya boleh kita mendoakan mayit, ya, dan boleh mengkhususkan atau boleh pula tidak mengkhususkan. Ustaz, saya mendoakan tapi nggak khusus. Tidak harus seminggu, tidak harus 40 hari, boleh, tidak ada masalah. Boleh nggak dikhususkan? Boleh, kata ulama. Sebagian besar ulama boleh. Mengapa? Karena Nabi juga itu pernah mengkhususkan suatu amalan. Contoh Bapak Ibu, Nabi setiap hari Sabtu ada jadwal ke Masjid Kuba, ibadah di sana. Setiap hari Sabtu. Maka ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh kita ibadah pada malam tertentu, seperti mana Nabi juga beribadah ke masjid pada hari tertentu. Bagi yang tidak, maka silakan. Tapi jangan katakan tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang mau 7 hari, 40 hari, mau 100 hari, mau haul, mau 1000 hari, silakan, tidak ada masalah. Bagi yang mengamalkannya, karena dalilnya adalah pertama, tidak ada larangan kita untuk berdoa. Kata Nabi, orang yang meninggal di alam kubur seperti orang yang tenggelam. Dia sangat membutuhkan pertolongan. Doa-doa, amal soleh yang dikirimkan keluarganya, itulah penolong penyelamat. Subhanallah. Ya, jadi itu dalilnya. Yang kedua, dalilnya tadi Nabi mengkhususkan setiap hari Sabtu datang ke masjid Kuba untuk beribadah. Maka boleh. Itu dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Nah, Bapak Ibu yang tidak mengamalkan, maka jangan mencela. Karena ada dalilnya. Makanya perlu belajar fikih perbandingan mazhab agar kita toleran dengan amalan orang lain, tidak nunjuk bid'ah saja. Ya. Nah, jadi punten Bapak Ibu sekalian, secara umum yang cepat memvonis bid'ah kemungkinan besar itu ada 3. Satu, ya kurang berilmu dan kurang sabar belajar. Kurang berilmu dan kurang sabar belajar. Ya, jadi kurang lama belajarnya. Baru belajar 2 tahun udah pengen cepat-cepat memberi fatwa, memberi hukum, padahal belum waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, kurang berguru. Ya, kayak Imam Bukhari kemarin ceritakan berapa gurunya? 1.500 orang. Maka jangan sampai kita baru punya 2 guru udah merasa paling benar. Jangan sampai. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, semakin banyak ilmu seseorang, maka semakin sedikit dia mengingkari perbuatan orang lain. Semakin sedikit dia memvonis orang. Itu kalau dia banyak ilmu. Yang ketiga, ini kurang piknik Bapak.
ya. Maksudnya kurang jalan-jalan gitu ya. Coba jalan-jalan Bapak sekalian, ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke Yaman, lihat bagaimana amalan para ulama. Jangan di Bandung aja, jangan di Bogor aja. Asik katanya jalan-jalan katanya. Memang itu sunnah sekalian. Makanya kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan aman tufariku. Kita itu Bapak Ibu harus sering-sering jalan-jalan. Terserah mau hilang mau hiling, mau belajar apa, yang penting sering jalan-jalan. Yang penting Bapak Ibu menambah pengetahuan kita. Oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Kan selama ini kita ini tidak boleh, ini terlarang. Ulama Saudi melarang. Tapi ternyata pas kita lihat enggak juga. Buktinya mereka pakai jubah sampai ke lantai gitu misalnya. Pakaian untuk tangan misalnya, ya. Dulu rame misalnya tidak boleh membersihkan kuburan, tidak boleh mengusap-usapnya, tidak boleh menyiram dengan apapun. Karena ulama melarangnya. Belum lama tahun lalu imam besar Masjidil Haram, siapa namanya? Imam Sudais, Bapak Ibu sekalian, itu menyemprotkan minyak wangi di dinding Ka'bah sambil berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka rame-rame orang mengatakan, tolong carikan dalilnya, apakah Nabi pernah melakukannya? Gak ketemu Bapak Ibu. Tapi apakah terlarang? Tidak. Karena kita sedang memuliakan saja boleh, selama tidak meyakini Allah tinggal di situ. Jadi kalau kita muliakan boleh, tidak ada masalah. Sama juga dengan kuburan, mau dibersihkan, dirapikan boleh, tidak ada masalah. Ditaruh bunga, disunahkan. Nah, jadi tidak semua kemudian kita kadang karena kurang jalan-jalan, kurang kita tahu bahwa ternyata fatwa ulama di negeri itu boleh. Kita di sini karena merasa udah paling pintar sendiri, merasa oh ini nggak boleh, ini bid'ah karena ulama ini melarang, ternyata diperbolehkan. Ya, jadi Bapak Ibu, bahkan saya ke beberapa negeri yang punya ke beberapa negara yang punya mazhab yang menyimpang dari Ahlussunnah, ya, yang mengamalkan Syiah, yang mengamalkan mazhab Ibadhi misalnya, ya. Ada banyak Bapak Ibu yang kita perlu tahu. Maka dengan kita seringnya jalan-jalan jadi tahu. Makanya punten Bapak Ibu yang jalan-jalan niatkan juga kalau bisa sowan ke ulama siapa, minimal ke perpustakaannya, begitu. Biar ada suasana ilmu dalam keluarga. Berikutnya, bercanda yang berdosa. Satu, berbohong. Bercanda tidak boleh bohong Bapak Ibu. Bercanda harus berkata benar. Jadi tidak harus berbohong kalau bercanda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menghina. Tidak boleh. Menghina tidak boleh. Kalau memberi gelar boleh selama yang bersangkutan tidak marah atau dia mengizinkan. Contoh, Nabi pernah bercanda dengan Ali bin Abi Thalib ketika beliau tertidur karena sedang berantem kecil dengan Fatimah, dikira ngambek, tidur di masjid. Tidur di masjid tidak pakai alas, punggungnya penuh dengan pasir. Maka Nabi bangunkan ketika mau sholat, kata Nabi, kum ya Aba Turab, bangunlah ya wahai bapak pasir, kata Nabi. Nabi menyebut Abu Turab, bapak pasir. Nah, ini bukan untuk menghina, tapi lebih untuk mengidentifikasi, itu boleh. Ya. Yang ketiga, tidak boleh bercanda dengan simbol agama, tidak boleh. Bercanda Al-Quran, bercanda dengan hadis, dengan Nabi, malaikat, tentang hari kiamat, tidak boleh. Jadi sekarang mulai banyak Bapak Ibu sekalian, kemudian di sosial media itu remaja yang kreatif tapi kurang bimbingan, bikin kartun dialog antara malaikat dengan penghuni kubur, dan banyak yang larang Bapak Ibu subhanallah. Dan itu muslim, dia mengaku, gitu ya. Ini anak-anak kita perlu diingatkan bahwa boleh bercanda bukan pada simbol agama, itu haram. Ya, jadi jangan sampai kita menghalalkan semua bentuk candaan. Ini diantara hal-hal yang perlu kita ketahui, termasuk tidak boleh bercanda pula bermaksud menghina terhadap tokoh-tokoh tertentu. Apakah Nabi Rasul, kemudian siapa lagi, para sahabat itu boleh. Bapak Ibu sepakat para ulama mencela sahabat Nabi dapat membatalkan ketauhidan. Kalau dia melakukannya wajib bertaubat dan mengucap syahadat kembali. Karena dianggap telah murtad Bapak Ibu. Maka bahaya.
Jadi pastikan anak-anak kita kalau bercanda mereka diingatkan ada hal-hal yang tidak boleh mereka jadikan bahan bercandaan. Wallahu a'lam. 6.20 masih ada atau cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Semoga ada manfaatnya. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru, yang salah dari saya mohon dimaafkan dan mohon semoga Allah mengampuni. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.